Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Riandana. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi. Sistem operasi komputer memberikan layanan yang dapat digunakan oleh aplikasi untuk melakukan fungsinya, disebut service. Lanjut di sini ke definisi sistem operasi. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak sistem yang dijalankan langsung saat komputer booting atau mulai hidup. Bertugas untuk menjalankan perangkat lunak dan perangkat keras yang terhubung. Perangkat lunak sistem adalah istilah yang digunakan untuk perangkat lunak yang bertugas untuk mengontrol dan memanajemen perangkat keras, sehingga aplikasi dapat berjalan. Perangkat lunak yang diatur oleh sistem operasi yaitu disebut aplikasi. Lanjut ke sistem operasi ini dibagi menjadi dua jenis antarmuka. Pertama itu Command Line Interface atau CLI. Ini adalah antarmuka yang digunakan untuk menggunakan sistem operasi dengan cara mengetik perintah. CLI biasanya digunakan untuk keperluan manajemen server, jaringan, dan programming. Kedua, Graphical User Interface atau GUI. Antarmuka ini interaktif karena menggunakan grafik visual dan memudahkan pengguna menggunakan sistem operasi bersangkutan. Penggunaan GUI populer digunakan untuk berbagai keperluan. Selanjutnya akan membahas beberapa contoh dari sistem operasi. Yang pertama di sini adalah Windows. Windows sendiri merupakan sistem operasi berbasis grafis ya, atau GUI. Windows sangat populer di kalangan pengguna komputer karena gampang digunakan. Terus juga dukungan software-software utama untuk kemudahan sehari-hari seperti Microsoft Office dan lain-lain. Microsoft sendiri mengenalkan sistem operasi Windows berbasis grafis untuk MS-DOS pada 20 November 1985 sebagai respon atas ketertarikan masyarakat akan komputer dengan tampilan GUI shell. Karena pada saat itu sistem operasi Unix masih menggunakan CLI shell. Hingga saat ini juga Windows masih menjadi sistem operasi dengan GUI shell terbaik dan pengguna terbanyak untuk kalangan konsumer, untuk user, untuk servernya dan infrastruktur internet. Windows didomisili oleh sistem operasi Linux. Selanjutnya Unix. Unix menjadi sistem operasi yang pertama digunakan atau ditulis dalam bahasa C dan sistem yang bersifat terbuka atau standar. Unix juga telah berstandarisasi oleh IEEE sebagai Portable Operating System Interface atau POS. Unix juga sistem operasi sebagai komputer server dan workstation karena fitur-fitur Unix ini bersifat multi-user, portable, dan multitasking untuk para penggunanya. Tujuan server ialah sistem komputer yang mengelola beberapa komputer lain dalam bentuk jaringan Ethernet atau internet. Yang ketiga di sini ada macOS. macOS atau Macintosh merupakan sistem operasi yang diciptakan oleh Apple Inc. Apabila dilihat dari sejarah pembuatannya juga pengembangannya, MS-DOS merupakan sistem operasi pertama yang mendukung GUI atau sistem Graphical User Internet. Terus kelebihan dari macOS ini ada beberapa kelebihan dari sistem operasi macOS. Dia memiliki tingkat keamanan atau security yang sangat baik, juga stabil, dan juga tampilan grafis yang sangat baik sehingga terlihat lebih menarik.
macOS juga sama seperti Linux, merupakan pengembang dari sistem operasi Unix. Untuk sistem operasi ini terkenal dengan kehandalan dan kestabilannya. Lanjut ke 4, yaitu Android. Hampir semua device, smartphone, PC, atau mini PC menggunakan sistem operasi Android ini. Itu karena biaya pengembangan yang sangat ekonomis. Tapi dia memberikan fitur-fitur yang optimal. Android saat ini juga sudah berkembang mencapai Android ke-6. Karena Android ini merupakan salah satu sistem operasi pada smartphone, merupakan sistem operasi versi ponsel dari Linux. Sama seperti Linux, sistem operasi Android ini mudah untuk dikembangkan, hingga hal ini membuat banyak sekali developer yang mengembangkan sistem operasi dengan menambahkan interface tambahan pada sistem operasi Android. Yang selanjutnya ada Symbian. Symbian ini sistem operasi yang dikembangkan oleh Symbian Ltd yang dirancang untuk digunakan peralatan bergerak mobile. Symbian merupakan perusahaan independen hasil kolaborasi vendor-vendor raksasa seperti Ericsson, Nokia, Motorola, dan Precision. Symbian juga telah mengeluarkan operasi sistem untuk smartphone terbaru, yaitu versi 9,3. 9,3 ini akan lebih cepat sih. Symbian juga suksesor dari Symbian OS dan Nokia seri 60 yang sudah pernah beredar sedikit. Symbian OS membutuhkan beberapa sistem antarmuka pengguna sih. Symbian OS mampu melakukan operasi secara multi-threading, multitasking, dan pengamanan terhadap memori. Selanjutnya ada RIM. RIM yaitu sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Research in Motion atau RIM untuk perusahaan BlackBerry yang berbasis perangkat genggam atau mobile. Perusahaan RIM sendiri berada di negara Kanada. Jadi RIM ini operasi terbaru dari BlackBerry OS 10. Sistem BlackBerry OS 10 ini mampu menampung pengembang untuk memasukkan berbagai macam aplikasi. Juga dapat dioperasikan lebih banyak dengan cara swipe ketimbang penekanan tombol. Dan yang terakhir yaitu Windows Mobile. Windows Mobile merupakan sistem operasi pada smartphone yang menggunakan versi mobile dari sistem operasi Windows. Windows Mobile pertama kali diluncurkan sebagai sistem operasi Windows Pocket PC yang diluncurkan pada tahun 2000. Hingga saat ini, pengguna Windows Mobile lebih dikenal dengan nama Windows Phone yang sudah mencatat versi ke-10. Windows Mobile juga memiliki kelebihan berupa sistem yang sangat ringan, cocok diaplikasikan pada sebuah smartphone karena lebih ringan, dengan spek yang minimalis. Aplikasi pada Windows Phone juga tidak bisa sebanyak dukungan aplikasi pada Android ataupun Apple software. Kesimpulannya, itu sistem operasi juga merupakan melakukan tugas-tugas besar seperti menggali input dari keyboard, mengirimkan output ke layar, melacak file dan direktori pada disk, mengendalikan perangkat peripheral seperti disk drive dan printer. Sistem operasi juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan kekuasaan. Seperti volatilitas itu akan memastikan bahwa program yang berbeda dan pengguna berjalan pada saat yang sama